Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 1 DPR RI mendorong sistem pencegahan serta penindakan terhadap data pribadi masyarakat yang diperjualbelikan secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Ditemui di Fadlizon Library, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon mengatakan, kemajuan teknologi dan informasi harus segera direspon dengan baik, karena pertukaran informasi dan transaksi elektronik saat ini menggunakan basis data pribadi. Fadli menilai jika pemerintah tidak melakukan perlindungan yang ketat terhadap data pribadi masyarakat, akan berbahaya bagi stabilitas nasional. Karena dengan kemajuan teknologi, era informasi ini, dan semua pertukaran informasi ini serba digital, tentu perlu proteksi terhadap data pribadi. Termasuk juga transaksi elektronik ya, yang pasti akan menggunakan data pribadi. Tidak bisa data pribadi itu diperjualbelikan atau kemudian disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Fadli berpendapat perlu ada lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pencurian data pribadi masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini tidak bisa data pribadi itu diperjualbelikan karena pasti seseorang itu menyerahkan data pribadi untuk kepentingan tertentu. Artinya misalnya untuk bank atau untuk app store atau untuk yang lain gitu ya. Yang pasti terbatas untuk kepentingan tertentu saja. Hilman Hidayat dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengajak Duta Besar Korea Selatan meningkatkan kerjasama perdagangan di bidang investasi dan pengembangan industri kendaraan listrik. Mengingat Indonesia berpotensi menjadi salah satu produsen mobil listrik dunia. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Park Tae-sung, di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Rizal mengatakan, banyak masukan yang disampaikan Duta Besar Korea Selatan terkait investasi mobil listrik dan baterai. Faisal berpendapat ini bisa menjadi alternatif model investasi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi alternatif model investasi. Selain dari negara-negara seperti China dan Eropa, Korea bisa menjadi pilihan juga buat kita mengembangkan industri baterai dan mobil listrik. Faisal menambahkan kerjasama perdagangan Indonesia dan Korea Selatan mengalami penurunan menjadi 16 miliar US dollar dari 30 miliar US dollar. Kita yakin setelah Omnibus ini akan banyak pengusaha Korea kembali ke Indonesia untuk mengembangkan usahanya, terutama di sektor-sektor yang selama ini sudah menjadi andalan, misalnya sektor garment ya. Korea sangat percaya bahwa dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Aang TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI menerima aduan terkait pasca pemberhentian dengan tidak hormat atau PTHD terhadap pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Gedung Nusantara baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan masih banyak PNS atau ASN yang PTHD dan bermasalah hukum, tidak menerima hak sepenuhnya dalam pendampingan dari para ahli hukum seperti yang tertera dalam Undang-Undang ASN. Oleh karena itu, tentu karena jumlahnya tidak sedikit, hampir lebih daripada 5.000 orang dengan berbagai dinamika yang mereka sampaikan, dan insya Allah ini akan kami jadikan bahan ketika RDP dengan Menpan RB, dengan BKN, kemudian Komisi ASN. Gus Pardi Gaus berharap ke depannya kementerian dan lembaga harus mampu menata dengan baik dan komprehensif
terkait persoalan serta tantangan yang akan dihadapi aparatur sipil negara, mengingat mereka memiliki hak yang tertera jelas dalam undang-undang. Kita berharap dengan RDP ke depan harus dilakukan penataan secara komprehensif terhadap bagaimana nasib, kemudian tantangan yang dihadapi oleh para ASN terhadap berbagai aspek persoalan. Ila dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari PLTS Tenaga Alternatif EBT Indonesia. Setelah jeda berikut. Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang merupakan pembangkit listrik alternatif karena penggunaan PLTS dapat menekan kos dan merupakan bagian dari pemberdayaan energi baru terbarukan atau EBT. Ditemui usai melakukan kunjungan ke PT Coca-Cola Amatil Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Ketua Tim Kunjungan Ramson Siagian mengatakan, kunjungan ini dapat memberikan referensi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Ramson memaparkan dalam pemberdayaan PLTS, lahan seluas 72.000 meter persegi dapat menghasilkan 7,1 MWh. Kunjungan itu dalam rangka pertama fungsi pengawasan, artinya melihat bagaimana perkembangan energi baru terbarukan di masyarakat, termasuk di industri yang menggunakan atapnya untuk tempat PLTS. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, mengapresiasi Coca-Cola Amatil menjadi pionir dalam penerapan energi yang ramah lingkungan. Di sini kami melihat tadi sudah meninjau pemasangan dan sudah penggunaan dari PLTS solar panel yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan kami lihat bahwa ternyata penggunaannya ini sangat baik, sangat bermanfaat, sangat berguna bagi pelaksanaan dari kegiatan Coca-Cola Amatil. Dan tentu ini adalah ramah lingkungan. Nah, kami lihat tadi total areal yang telah dipasangi di rooftop. Dari Cikarang, Jawa Barat, Julian melaporkan untuk TVR Parlemen. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial atau bansos agar tidak menjadi masalah atau bencana sosial di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan pemerintah harus melakukan perbaikan data penerima bansos sehingga bansos tepat sasaran bagi yang membutuhkan karena selama ini banyak penerima bansos adalah kategori mampu. Pemerintah juga disarankan mengganti bentuk bansos menjadi uang tunai agar bisa digunakan untuk keperluan lain. Kita minta perbanyak yang bantuan sosial tunai supaya ekonomi bergerak di daerah masing-masing. Dan dari sisi efisiensi dan jumlah yang diterima oleh penerima manfaat itu full. Daripada kita serukan bansos, ada ongkos kirim, ada biaya tas dan lain sebagainya. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher menilai evaluasi terhadap penyaluran bansos pandemi COVID-19 sangat perlu karena ada beberapa permasalahan krusial, di antaranya program bansos yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran akibat perbedaan data antar instansi. Kementerian Sosial seharusnya menjadi pusat data untuk penyaluran bansos. Sekarang ini masih ada kendala teknis ya, masih ada data yang masih lama 2015 ya, yang masih jadikan dasar pemberian bansos sosial. Padahal itu kan data sudah lama sekali. Artinya apa? Kinerja Kementerian Sosial sekarang ini belum mencapai aktivitas yang maksimal dalam soal pendataan. Fajar dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong UMKM hasil bumi sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi di Jawa Barat untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
Ditemui usai pertemuan Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia dalam kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI ke Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Eriko Sotarduga, menyampaikan Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia memiliki potensi UMKM di sektor agrobisnis yang sangat tinggi, yang mampu berkontribusi dalam pendapatan PDB negara hingga 14%. Untuk itu, Eriko berharap Bank Indonesia dapat terus memberikan bantuan kepada UMKM di seluruh daerah di Indonesia agar dapat terus berkembang. Dan UMKM di sini, terutama yang dibina oleh Bank Indonesia ini, memang meningkat dengan baik. Salah satunya adalah pesantren Il-Ittifah ini tadi, yang kita lihat bersama bahwa sudah melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian, terutama di bidang pertanian yang begitu maju. Mereka mengolah melalui greenhouse, mengolah apa yang dibutuhkan. Jadi bukan lagi apa yang diproduksi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah berharap lembaga-lembaga pemerintahan dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, sehingga roda perekonomian dapat terus berjalan dan perekonomian negara segera pulih. Banyak lembaga-lembaga lain pemerintah yang sejujurnya punya kewenangan dan kebijakan yang lebih spesifik. Andaikan kalau lembaga-lembaga tersebut kemudian bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Dalam kunjungan spesifik ke PT Inka di Banyuwangi, Komisi 6 menilai keadaan industri perkeretaapian pasca COVID-19 masih stabil. Hal itu terlihat saat ini PT Inka menyuplai kereta api ke beberapa negara ASEAN hingga Afrika. Ketua Tim Kunjungan Komisi 6, Arya Bima mengatakan, industri perkeretaapian Inka memiliki prospek yang baik untuk kepentingan nasional karena adanya interkoneksitas infrastruktur. Selain itu, sumber daya manusia dan teknologi milik Inka yang didukung infrastruktur pabrik yang baik dapat menjadikan Inka sebagai pemimpin perusahaan perkeretaapian yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan internasional. Dan kita cukup bangga karena perkembangan teknologi dan kemampuan SDM di IMKA ini dengan infrastruktur pabrik yang dikembangkan di Banyuwangi ini, ke depan IMKA akan leading dan leader menjadi perusahaan perkeretaapian yang tidak hanya untuk kebutuhan nasional, tapi juga kita berharap untuk Asia dan Asia Tenggara. Anggota Tim Kunjungan Komisi 6 Andre Rosiade mengatakan pemerintah wajib mendorong PT Inka bertransformasi menjadi perusahaan besar. PT Inka saat ini menjadi salah satu supplier kereta api untuk beberapa negara di ASEAN dan Asia. Kementerian BUMN wajib seharusnya mendukung langkah-langkah Inka ini. Apalagi Inka bisa go internasional ya, punya potensi pasar baru di Afrika. Dan saya rasa Komisi 6 DPR RI akan mendorong nanti. Dari Banyuwangi, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi peningkatan kredit usaha rakyat atau KUR Provinsi Jawa Tengah dalam masa pandemi COVID-19. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah, Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi terbesar penyalur KUR. Hal ini sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional dengan mendukung UMKM agar dapat bangkit dan menjadi pendorong roda perekonomian. Sampai dengan 23 November tahun 2020, KUR terrealisasi sebesar 147 triliun atau mencapai 77% dari target yang tersalurkan ke 4.574.852 nasabah melalui 44 penyalur KUR 2020 yang terdiri dari bank koperasi dan lembaga pembiayaan. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 29,13 triliun
Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fatan, mendorong pihak Bank Himbara untuk meningkatkan jaringan digitalisasi dalam sistem nasabah agar penyaluran KUR berjalan dengan lancar. Selain itu, Fatan juga meminta adanya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM dalam mengelola bisnis agar lebih profesional. Jaringan digitalisasi, kemudian sistem nasabah yang bermasalah, kemudian kan rakyat kecil UMKM itu tidak bisa biasa menggunakan teknologi. Jadi BRI mencoba melakukan perubahan-perubahan, misalnya jemput bola, membantu asistensi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahriawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi persiapan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Badung, Bali. Meski begitu, potensi klaster COVID-19 diharapkan terantisipasi dengan baik. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengatakan, kesuksesan Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19 bukan hanya dilihat dari kelancaran tahapan Pilkada hingga selesai, namun juga seluruh pihak yang terlibat Pilkada Serentak bebas dari penularan virus corona. Penyelenggara Pilkada terutama petugas KPPS harus bisa menjamin dan meyakinkan pemilih datang ke TPS dengan menyiapkan TPS yang bersih dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Semua tahapan berjalan dengan baik, tingkat partisipasi tinggi, tapi kita semuanya harus selamat dan sehat. Pemilihnya semua sehat, selamat, kemudian penyelenggaranya juga sehat dan selamat, pasangan calonnya sehat dan selamat, dan kita semua masyarakatnya sehat dan selamat. Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa menekankan, tingkat partisipasi Pilkada Serentak 2020 di Bali harus menjadi perhatian penyelenggara Pilkada dengan terus memasifkan sosialisasi Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Dari seluruh lapisan penyelenggara untuk terus mensosialisasikan terkait dengan Pilkada di tengah pandemi. Mereka juga sudah mengkampanyekan terkait dengan soal protokol kesehatan dalam menjalankan setiap tahapan pilkada dan sebagainya. Terkait dengan berbagai pelanggaran itu relatif kecil sekali. Dari Provinsi Bali, Alfredo Jonathan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.